Halo pemirsa IDX Channel, langsung dari studio IDX Channel, saya Prisa Sempodatu pemirsa akan menemani Anda dalam perbincangan spesial Decision Maker OJK Update yang kali ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen nasabah fintech lending. Live streaming kami pemirsa bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Pemirsa, Satuan Tugas atau Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan usaha fintech peer-to-peer lending yang tidak mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kegiatan aplikasi pinjaman online ilegal itu diketahui setelah memeriksa laman dan juga aplikasi Google Play Store. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing kepada media mengatakan sampai saat ini jumlah fintech peer-to-peer lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 683 entitas sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 1087 entitas. Dari temuan ini, Satgas akan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memblokir website dan aplikasi fintech peer-to-peer lending ilegal tersebut. Selain itu, untuk memutus akses keuangan dari fintech peer-to-peer lending ilegal, Satgas sudah meminta kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal. Satgas juga sudah meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi fintech peer-to-peer lending ilegal dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. Meskipun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK, namun tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Play Store. Masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi fintech peer-to-peer lending yang tidak berizin. Apabila ingin meminjam secara online, maka masyarakat harus melihat daftar aplikasi fintech peer-to-peer lending yang telah terdaftar di OJK pada website www.ojk.go.id. Tema kita pada hari ini adalah perlindungan konsumen nasabah fintech lending, dan untuk membahasnya sudah hadir di studio IDX Channel yaitu Bapak Sarjito, Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Pak Sarjito, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak buat kehadirannya, Pak. Iya. Ini kan berbicara mengenai peminjaman online aplikasi gitu ya, peer-to-peer lending. Memang sedang menjamur di Indonesia, banyak sekali Pak ya? Banyak sekali. Yang terdaftar baru sekitar? Yang terdaftar sangat sedikit dibandingkan sama yang tidak terdaftar. Nanti yang terdaftar sekitar berapa Pak? Baru 100-an. Baru 100-an, sementara yang tidak terdaftar ada ribuan? Ada sebentar lagi OJK akan rilis. Ada 1.230. Wow, 1.200? Yang ilegal, yang sudah kita tutup. Oke. Ya. Nah, tantangannya selama ini dalam memberantas yang ilegal seperti apa sih Pak? Karena kan banyak sekali dan kabarnya nih misalnya ditutup hari ini, besok bisa muncul lagi. Nah, betul. Itu seperti apa dengan nama yang berbeda mungkin? Betul. Ini persoalan di P2P lending yang ilegal ini adalah karena tidak terdaftar di OJK, tidak berizin di OJK. Dan mereka platform, dan itu open source. Jadi begitu OJK Satgas ya, kalau yang ilegal itu menutup pada hari ini, besok lagi muncul kemudian. Nah makanya sebenarnya isu yang terpenting untuk P2P lending yang ilegal ini adalah edukasi kepada masyarakat. Oke. Karena memang kalau masyarakat sudah teredukasi ya dengan sendirinya dia tidak akan bisa beroperasi karena tidak ada yang berminat gitu ya. Betul. Akhirnya lama-lama ya tutup sendiri. Betul. Cuman karena edukasi ke masyarakat ini yang masih minim gitu Pak ya. Betul. Akhirnya memang menjadi ladang yang sangat potensial untuk mereka menjamur. Betul. Oke. Sebenarnya sejauh ini pelaporan ke OJK mengenai hal-hal yang mungkin merugikan bagi konsumen dari aplikasi P2P lending ini sendiri sudah seperti apa sih Pak? Sangat banyak. Dan di antara para pengadu itu juga banyak juga yang namanya konsumen yang termasuk nakal juga. Konsumen yang nakal? Nakal. Oke.
Jadi pengaduan artinya ada dua gitu? Ya, jadi ada yang memang karena perilaku dari P2P lending yang legal dulu ya, yang tidak sopan, cenderung kasar, dan juga sebagian di masa yang lalu itu menyebarkan ke phone booknya, yang ada di phone booknya si Oke, membuat malu lah konsumen itu gitu, Pak, membuat ya? malu lah gitu. Itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Oke. perlindungan konsumen. Nah, sebenarnya nih Pak, bagaimana bentuk kebijakan perlindungan konsumen yang mungkin OJK wajibkan ini kepada perusahaan fintech lending dalam rangka melindungi konsumen? Kita bahas nanti di segmen Oke. berikutnya, kita jeda dulu. Oke. Pemirsa, pastikan Anda masih menyaksikan Decision Maker OJK Update. Kami segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Decision Maker dalam segmen OJK Update. Pemirsa, ya, pagi-pagi disuguhkan dengan informasi perlindungan konsumen nasabah fintech lending agar di kemudian hari ini kita tidak menjadi korbannya, pemirsa. Dan lebih jauh sebelum membahasnya kembali bersama dengan Pak Sarjito, Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, kita lihat terlebih dahulu data fintech lending maksud kami P2P, pemirsa, ya. Dari pemberi pinjaman dan juga peminjam, jumlah pelakunya selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini untuk tahun 2018, pemirsa, untuk pemberi pinjaman sekitar 207.000, sementara yang meminjam itu mencapai 4.359.448, dan Maret 2019 terus mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan sampai dengan Mei 2019 mencapai untuk peminjam 8.750.425, sementara yang memberikan pinjaman juga tumbuh mencapai 480.262, sekitar 100% pertumbuhannya dibandingkan dengan 2018. Kemudian pemirsa, kita lihat dari segi data fintech ilegal. Ini yang ditutup OJK 2018, pemirsa, mencapai 404 entitas fintech ilegal. Kemudian 2019, per Juli 2019 ini ya, mencapai 638 entitas. Sementara untuk aduan fintech ilegal ke LBH Jakarta itu mencapai 1.330 aduan 2018 dan meningkat signifikan, pemirsa, di 2019 per Juni menjadi 4.500 aduan. Selanjutnya, pemirsa, kita lihat untuk ancaman dari fintech ilegal. Yang pertama, ada bunga yang lebih tinggi daripada lembaga keuangan lainnya dengan iming-iming proses lebih mudah. Kemudian biaya administrasi yang lebih besar, biaya-biaya dan juga denda yang muncul saat telat pembayaran. Kemudian ada penagihan dengan teror ke keluarga. Ini yang banyak terjadi ya. Kemudian penagihan dengan ancaman fisik, penagihan dengan ancaman penyebaran data dan foto pribadi, dan penyebaran data pribadi untuk hal di luar proses pinjam-meminjam. Selanjutnya, pemirsa, Anda juga perlu mengetahui pemahaman sebelum melakukan investasi. Anda memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari OJK yang berwenang sesuai kegiatan usaha yang dijalankan. Kemudian, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar, dan memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kembali kita berbincang, pemirsa, bersama dengan Pak Sarjito, Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen tentunya dari OJK. Nah, Pak Sarjito, sebenarnya nih, bagaimana bentuk kebijakan perlindungan konsumen yang mungkin OJK sendiri wajibkan kepada perusahaan fintech lending dalam rangka melindungi konsumen nih, Pak? Jadi begini, yang paling penting pertama adalah transparansi. Transparansi dari pelaku jasa keuangan, yaitu perusahaan P2P lendingnya ini, pada saat dia itu mau berkontrak dengan konsumennya. Itu semuanya harus dibuka. Dan kebanyakan tidak transparan? Kebanyakan cenderung kurang transparan. Dalam hal apa biasanya mereka tidak transparan, Pak? Mereka tidak transparan, bahkan ketika konsumen, ini hasil dari mystery shopping dari tim saya, mereka cenderung
tidak harus konsumen disuruh ngeklik sesuatu yang sebenarnya dia mau ke Sendiri? pokok perkaranya Oh, oke. belum sampai. Sehingga ini terutama yang di fintech ilegal. Oleh karena itu transparansi cenderung kurang. Oke, Kemudian jadi kadang kita kerahasiaan mengklik data. sesuatu yang kita sendiri nggak paham gitu Iya, ya? ngeklik nggak paham sebelum masuk ke hal yang terpenting sebenarnya. Sehingga dengan demikian hak dan kewajiban konsumen itu tidak diketahui dengan baik oleh konsumen. Dan ini yang menjadi dan kemudian juga yang kedua adalah kerahasiaan data. Memang undang-undang kerahasiaan data pribadi ini sedang dibikin sehingga ini hal yang sangat penting karena melihat peristiwa P2P lending begini luar biasa, jadi seseorang bisa terharas dari mulai data pribadinya, terus kehidupan pribadinya, dan Nggak juga ada privacy lagi nggak gitu, ada Pak, privacy ya? lagi. Ini memang undang-undang perlindungan data pribadi menjadi sangat penting dan kita dorong. Oke, Pak Sarjito sendiri melihat mengapa sih banyak bermunculan ya fintech lending ilegal yang ya kemudian banyak merugikan masyarakat? Pertama memang beban kita untuk melakukan edukasi ke masyarakat kita. Jadi ini tidak hanya P2P lending, tapi hal-hal yang bersifat ilegal lainnya. Di Indonesia ruangnya itu cukup besar. Dan oleh karena itu sebenarnya memang kita harus lebih agresif. Dan masyarakatnya juga harus mulai tahu diri. Jangan karena mudah, kemudian dia memanfaatkan kemudahan itu. Betul, karena kan yang dirugikan dia sendiri ya. Misalnya kemampuan saya pinjam di satu P2P lending. Saya katakan begitu, kenapa banyak terjadi? Ada yang pinjam pada saat yang sama di 68 P2P lending. Jadi yang bermain bukan hanya pelaku P2P yang ilegal ini, tetapi juga masyarakat ya? Ya, Memanfaatkan situasi. yang saya sebut itu naughty consumers, gitu ya. Kita bahas di segmen terakhir, Pak. Kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa, kami segera kembali selepas pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Decision Maker OJK Update. Sejauh ini pemirsa, siapa sih yang belum mengenal aplikasi ataupun sejumlah hal terkait dengan peminjaman melalui online P2P lending? Nah, Anda perlu tahu lebih jauh lagi hal-hal yang mungkin harus Anda waspadai karena ternyata banyak hal ini yang dapat merugikan Anda selaku konsumen. Nah, untuk membahasnya kembali, saya akan berbincang bersama dengan Pak Sarjito, beliau Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Tadi Bapak sampaikan ya, ada konsumen juga yang nakal ya, karena melakukan peminjaman ya lebih dari 20 P2P tempat berbeda-beda, mungkin suami istri, kemudian ya itu seperti apa Pak? Berarti yang nakal bukan hanya peminjam, tapi juga pemberi pinjaman, tapi juga peminjam. Betul. Ini terutama di P2P lending yang ilegal, ya. Makanya kita di P2P lending legal yang terdaftar di OJK, yang jumlahnya baru 100 lebih itu kita dorong asosiasi agar supaya ada punya sharing data. Jadi tidak mungkin terjadi orang yang pinjam di A, bisa pinjam di B, bisa pinjam di C pada saat yang sama. Padahal mereka kemampuannya untuk bayarnya cuma pada satu P2P lending. Itu menunjukkan nggak sih Pak bahwa P2P lending yang ilegal ini sendiri memang kemampuannya untuk men-screening seorang calon nasabah ini tuh belum matang gitu. Karena kan kalau di banking agak ketat, lebih ketat dari slip gaji, segala macam. Memang para peminjam P2P lending ini adalah pihak-pihak yang unbankable kan gitu. Yang bank mereka susah dan pengen pinjam kecil dan karena kemudahan aplikasi mereka pinjam tinggal klik tapi nggak mikir resikonya. Nah, ini yang banyak kalangan mengatakan ini ada rentenir online. Tidak terlalu salah dikatakan begitu untuk yang ilegal terutama kan gitu. Karena bunganya mencekik tapi masyarakat tetap aja ke situ. Nah, ini yang menarik. Oleh karena itu kita mendorong asosiasi dan kita nanti OJK juga akan siapkan seperti perbankan misalnya. Dia punya slick gitu kan, punya OJK checking. Jadi kalau misalnya saya mau pinjam di perusahaan A, perusahaan A ngecek apakah saya sudah pernah pinjam di perusahaan B dan yang lain. Ini harus benar-benar terjadi dan tidak mungkin terjadi seperti yang sekarang ada 68 P2P lending dipinjam sama satu orang. Untuk itu agar lebih baik begitu ya, mending langsung mendaftar ke OJK. Yang terdaftar atau berizin di OJK. Dan yang belum, daftarkan segera. Jangan deal dengan P2P lending ilegal, karena resiko tanggung sendiri. Baik.
Nah, yang lucu nih, sudah meminjam ke sejumlah P2P lending, melapor lagi ke LBH ya, bahwa saya tuh nggak mampu bayar. Betul, dan itu banyak terjadi. Dan ini orang-orang ini kemudian melaporan ke OJK, orang yang berbeda-beda tapi bahasanya sama. Oke. Dan ini yang menurut hemat saya, kita harus edukasi ke masyarakat, jangan ketika pinjam itu begitu mudah, tapi tidak tahu bagaimana mengukur dirinya. Baik. Ya, jadi harusnya cuma mampu satu P2P lending, saya harus pinjam di 68. Ini kan masyarakat ini juga nakal. Pak Sarjito, sejauh ini apa sih langkah-langkah dari OJK untuk memberantas tentunya kegiatan fintech lending yang ilegal ini? Sebenarnya yang paling bagus adalah kita penetrasinya makin agresif seperti lewat sekarang ini, lewat edukasi ke masyarakat. Bahwa jangan pernah pinjam di P2P lending yang tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Kalau mau tahu yang terdaftar di OJK bisa dicek di mana, Bisa Pak? dicek di websitenya OJK. Oke, Dan ke itu depan semua nih ada. Pak, singkat saja apa yang kira-kira OJK akan terapkan dalam melindungi konsumen fintech lending dan memberantas peredaran fintech lending ilegal di masyarakat ke depan? Salah satu yang saya sampaikan tadi, nanti dari mulai pertama asosiasi membentuk sharing data sehingga tidak terjadi seseorang itu bisa pinjam di beberapa P2P lending, dan nanti ke depan tentu saja undang-undang perlindungan data pribadi kita harus dorong supaya cepat. Kemudian nanti OJK tentu saja akan keluarkan ketentuan-ketentuan lain yang lebih ketat sehingga tidak mudah P2P lending ilegal beroperasi, tapi yang terpenting adalah edukasi ke masyarakat. Selalu hanya berhubungan dengan sektor jasa keuangan atau pihak yang terdaftar di OJK. Jadi bukan hanya perlindungan terhadap konsumen, tapi perlindungan juga terhadap usaha dari P2P lending ini agar lebih sehat gitu ya, Pak ya, sistemnya. Betul. Terima kasih banyak Pak Sarjito atas informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah dalam memulai harinya pagi ini. Sukses untuk Pak Sarjito dan OJK. Sampai berjumpa lagi dengan tema menarik lainnya ya, Pak. Terima kasih Prisa, terima kasih para pendengar. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Ya pemirsa, demikian informasi mengenai perlindungan konsumen nasabah fintech lending. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Prisa Samudati pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak.